keluar nggak ngabarin. Bagus. Keluar nggak ngabarin. Oke, fine. Awas. Siapa harus ngabarin lo. Ya ampun, gini amat kehidupan Genji itu diatur anak orang gitu loh. Harus kabarin gitu. Entah kalau udah nikah mah, ini mah belum nikah juga lo harus kabarin. Sama orang tuanya nggak pamit no. Sama lo harus pamit. Pacaran terus lo laki diatur sama perempuan lo. Mampus lo, harga diri lo hilang anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Andre Suhen, channel yang selalu menghibur kalian di saat susah, senang, sedih, gerimis, hujan, kemarau. Jangan lupa bapak-bapak yang udah hadir klik like dan klik subscribe ya bapak-bapak. Karena saya di sini berusaha untuk menghibur bapak-bapak walaupun jokesnya kadang nggak relate dengan om-om di sana. Waduh, dunia sedang tidak baik-baik saja. Kalau ini bukan kehabisan minyak ya guys. Nyetut. Kalau ini bukan kehabisan minyak. Ras terkuat di jalanan nyetut guys. Tapi Ini untuk para suami-suami ini, terlebih untuk suami ibu ini sedang tidak baik-baik saja ini. Kalau sampai beliau harus nyetut. kunci remote-nya ketinggalan. Respect sih. Step ya kan, step motor nyetut, nah itu bahasanya tuh. Ini bahaya sih udah nih. Ibu-ibu kalau udah bisa nyetut udah fix, kayaknya masa mudanya dulu geng motor ini. Kueno Leo, kueno. Nggak apa-apa, belum 5 menit. Nggak apa-apa, ambil dulu, belum 5 menit itu. Itu apaan ya? Ih, balon bunga. Walah, orang pernah delok mas, piye yo? Walah, selamat menjadi pengantin baru ya Le. Waduh, kualat terus bersamamu. Gua nggak paham sih, kayaknya nih mereka nih ketemu jodohnya juga hasil mainan itu ya, atau Genji sekarang tuh aneh-aneh ya gitu ya, kayak di luar Nurul gitu loh. Sakinah, Mawadah, wah jedot. Apa nih guys? Secret Gaming Room. Anjas, adik pan kita nih. Wajas. Wah, keren sih. Respect. Nunggu hujan aja banjir itu. Anjas, kelas. Sumpah nih kayak udah dipastikan di tempat dia tuh emang lagi nggak musim hujan ya. Kalau ada hujan habis itu guys. Begitu lo nggak, ini gambar apa lo? Leher anjing. Leher ya? Leher kok panjang banget, kok berbulu anjing. Ntar enggak. Oh, guys, tangan di kantong guys. Orang ngantong tangan gini loh. Oh iya juga ya. Awal-awal kayak orang kurus, lehernya berbulu gitu. Ada. Anjir, nggak bisa banget gua begini nih. Astagfirullahaladzim. Gua kaget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, sumpah guys. Gue merinding lagi. Ih, kimbe lah. Guys, lu pernah ngeliat pocong gak sih? Ada gak sih sebenarnya itu? Gue rata-rata tuh yang gue tanya tuh pernah lihat secara langsung dan bentuknya tuh kayak gimana gitu loh. Ramadan tiba, spek yali-yali pun tiba. Wah, ini beda sih, tongkrongan kita mah PGR sama Supra nih, beda ini. Minimal R15 lah motor lo. Baru bisa gabung sama dia gitu. Keluar nggak ngabarin. Bagus. Keluar nggak ngabarin. Oke, fine. Awas. Siapa harus ngabarin lo. Ya ampun, gini amat kehidupan Genji itu diatur anak orang gitu loh.
Harus harus kabarin gitu. Entah kalau udah nikah mah, ini mah belum nikah juga lo harus kabarin. Sama orang tuanya nggak pamit no. Sama lo harus pamit. Pacaran terus lo laki diatur sama perempuan lo. Mampus lo, harga diri lo hilang anjing. Lo laki lo kalau udah nikah lo jadi imam, lo yang ngatur istri. Pacaran lo diatur, ini hilang marwah martabat lo sebagai laki. Keluar harus lapor, harus izin, harus ngepap. Ini 林莲，不是你的，你永远都得不到；属于我的，我就都要夺回来；是你的，我也会让你变得一无所有。Cuman di 2026. Hal wajar ketika lo nonton anjing nampar anjing. Drama anjing ditampar. Anjing nonton anjing. Alah nggak tahu lah, aku bingung aku Cok. Lo tau nggak, ternyata yang paling sakit itu kalau lo jadi konten kreator bukan saat lo gagal, tapi saat orang terdekat lo bilang kalau lo itu salah ngambil keputusan. Gua dengar cerita dari teman gua si A ini, dia bilang, Bil, teman lo yang si B itu bilang ke gua bahwa lo itu terlalu maksa untuk jadi konten kreator. Katanya lo dulu nggak gini, dulu nggak gitu, sekarang cuman ambisius tanpa arah katanya. Bahkan dia sampai bilang kalau gua itu kemarin jatuh, gua nggak bisa, sekarang udah dapat kerjaan yang gajinya bulanan, udah aman, malah memilih resign demi hal yang belum tentu berhasil. Dan itu bikin gue diem bukan karena guanya setuju, tapi karena gue sadar kayak yang ngomong itu orang terdekat gue, orang yang lihat perjuangan gue, orang yang lihat kondisi ekonomi gue kayak gimana. Dan mungkin positifnya mereka cuma takut gue jatuh lagi. Orang pertama yang paling gak senang dan jijik dan takut lo di atas mereka adalah orang-orang terdekat. Justru kontak-kontak yang ada di WhatsApp lo. Makanya gue bilang jangan pernah nge-share link video lo di WhatsApp. No, jangan teman-teman, karena itu isinya haters lo semua. Tapi kan ini orang terdekat gue. Justru itu orang yang paling takut kita sukses adalah orang terdekat sendiri. Kejem gak dunia ini? Ya begitu memang. Gue udah ngerasain orang-orang terdekat gue tuh. Awal-awal gue ngonten, justru orang itu dulu hanya takut kita tuh berada di atas mereka. Jadi biarkanlah orang ngomong apa. Itu sebabnya kenapa kita tuh memang gak diperbolehkan ngurusin omongan orang. Selagi kita bener dan gak ngerusuhin orang, ya udah jalan aja gitu, gaspol gitu bro. Buat lo yang mau jadi content creator, lo harus siap dengan hujatan. Karena lo akan hidup dengan hujatan. Nggak ada tuh, jarang ada 1-2, tapi kebanyakan konten kreator yang mulai dari nol, mereka harus struggle di fase-fase hujatan itu datang ke mereka gitu. Muka bebek loh, centang biru loh guys, komentar begitu loh. Cringe. Maaf bang, tapi memang benar kata orang-orang cringe. Aku minta maaf bang. Jas, ini gue demen. Anjing. Keren. Ini yang gue maksud. Oh, sumpah lo keren. Ini yang gue maksud guys. Hadapi dulu fase dimana lo dihujat dengan orang gitu. Lo ngatain dia, sedangkan yang nge-reaction dia tuh youtuber dari luar negeri loh, yang udah ada nama di luar negeri ya. Ini yang disebut kayak ngasih paham dengan anjing. Ini keren sih, cara lo keren sih, gokil. Gue demen nih. Lepasin. Oh dia dipasung sekarang. Gue bilang enggak. Lepasin. Jangan begini, jangan main pasung. Kalau gue bilang enggak, ya enggak. Itu pasung siapa? Diobrolin, jangan begini. Jangan main pasung, aku manusia loh. Itu pasung siapa anjing? Baik lo maksa gue. Ini bukan maksa loh, betul ngobrol. Ngobrol. Manusia lepasin aku. Lepasin. Enggak bang, gue penasaran nanya sih. Itu pasung bekas punya siapa anjir, kok serem banget loh. Ketika kenal di KKN. Setelah KKN langsung ngampak anjir. Dari mana datangnya itu? Hah? Wah anjir, serem banget. Dari sini kah? Wah.
Gokil, bayangin lo yang tukang mancing di kolam orang nih. Ini harus mikir 2 kali begini nih. Headshot lo di situ. Sepemahaman saya Pak, koreksi kalau saya salah. Wah, lu tiap hari lu salah lo. Paling kotoy lu. Males gua males banget kalau udah ngeliat dia, guys. Penduduk asli kota Medan itu kan warga Batak dari mayoritas Kristen. Jadi bisa dibilang daging babi ini kan kearifan lokal di kota Medan. Oke. Kita dengar dulu, guys. Kenapa warga muslim pendatang jadi ngatur tradisi yang sudah ada? Harusnya kan seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya di mana kita berada, kita sebagai pendatang harusnya bisa beradaptasi dengan kearifan lokal yang ada. Bukan malah menuntut agar tradisi lokal dihilangkan, menyesuaikan dengan kemauan kita sebagai pendatang. Pertama, ini dia bukan orang Medan ya. Setahu gua nih. Kok dia berani sih bahas begitu nih? Benar-benar riset dia nih. Jadi menurut saya kebijakan Pemko Kota Medan ini perlu dipertimbangkan dan dikaji ulang, Pak. Apalagi sudah ada penolakan keras dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka sudah belum tahu berdagang, apabila babi akan berpecah, apabila tidak duduk. Lihat tanggal berapa besok ini. Juga saya siap akan turun. Negara ini bukan negara Islam, Pak, tapi negara Pancasila yang semua harus bisa menerima perbedaan. Bukan semua harus diatur menurut syahwat. Gue pernah dengar sih sejarah Medan tuh kayak gimana. Kayaknya nggak begini deh. Ini orang dapat cerita dari mana ya? Bingung gue. Satu agama saja. Oh ya Bu Janda, aku aja yang koreksi ya. Nggak usah wali kota Medan. 2 poin. Yang pertama, suku asli kota Medan itu adalah orang Melayu. Mau bukti? Sampai sekarang di sana masih ada istana Kesultanan Delhi, yaitu Istana Maimun. Poin kedua, pendatang pertama yang ke Medan itu adalah suku Karo. Apakah suku Karo itu adalah orang Batak? Sampai sekarang masih jadi perdebatan. Menurut buku sejarah, Batak itu ada 6 etnis, yaitu Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Mandailing, Angkola. Sementara menurut orang Karonya sendiri, suku Karo itu bukan suku Batak. Jadi, buat Abu Janda, kalau mau bikin propaganda, cari dulu informasinya yang benar. Kan tinggal googling bungkus mecin. Gue nggak tahu nih orang kenapa bisa dipakai di undang-undang di berita ya. Berpikirannya begitu, kayak propaganda doang dia itu, guys. Bukan kota cinta. Nggak, bentar ya, cangkolmu anu banget Pak ya, kayak imut banget. Cangkolnya pendek banget BTW nih. Sayang. Ih, rapi banget lagi. Padamu. Oh kasihku. Coba nih cangkolnya. Ku takut kau tak bahagia. Gue takut sih bapaknya nyanyi-nyanyi hafal di situ sih. Kita pasti pernah begitu kan guys, kayak nyanyi itu ngasal nyeplos, tapi disuruh ulang nggak bisa. Lagi. Akibat makan telur malah keluar anak ayam. Lagi. Kok bisa begitu? Enggak sih, kayaknya enggak karena itu juga guys. Masa gara-gara itu jadi keluar anak ayam gimana sih? Oke, masih dengan paman pan kita. Kelapa apa itu guys? Konsumsinya kelapa tua. Oh alah, kentos. Daerah kan namanya kentos itu mas. Lah kok eneng aja lo. Kok di daerah kalian namanya apa itu guys? Ya kameraku mati. Lah dari mana dibawa kentos sebanyak itu ya? Tapi jarang-jarang guys kelapa kentosnya penuh kayak gitu loh. Anilo, hai, Manishma. Hah? Wanita Israel terkejut fotonya disebut media Israel sebagai korban eksekusi Iran. Padahal mas... Wah, nipu ye. Nipu. איזה מה קורה? אני בבית שלי, אוקיי? צריכת לאימון עוד חצי שעה, חבר'ה, מה קורה? Lihat, lah apa gue masih hidup, gue cuma liburan kata dia guys. Oh gitu, nengok noh negara lo noh. Emang negara tuh, warganya aja tuh katanya udah dikena eksekusi apa? Orang liburan kok. Sabar aja ya. Kenapa mau jadi sopir? Ini dia kami pengen tahu mas. Kasih paham bang, gas.
Maksudnya? Astagfirullahaladzim, kukira itu joknya guys. Kukira itu kursinya. Astagfirullahaladzim, baru sadar mas. Oh gitu. Calling mas, kalau ada job kosong kadang masnya nggak bisa pergi, saya siap menggantikan. Bercanda, istriku bercanda, gak mungkin dong ya. Kok bisa aku ketemu artefak zaman 2020? Kok bisa ketemu nih? Ini kayaknya editorku yang nandain ini. Kok bisa nemu aja dia lo? Mana muka-muka polos masih sering-sering ngeloco. Oh, ini masa-masa dia belum punya editor sih kayaknya ini. Nemu artefak lama begini gua. Aduh. Rijal Muk. Tapi coba lo boleh lihat deh sekarang. Rambut dia lucu banget anjing. Kayak Ronaldo Wakti sumpah. Gua stitch videonya guys. Biar dia tahu rambut dia tuh lucu banget anjir. Dia malah sok keren di video kayak. Ngerti kan lo dia kayak. Oh iya udah. Rambut lo no kayak Ronaldo Wakti. Guys gitu dulu video kita kali itu teman-teman ya. Saya selalu buat kalian ya gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan rezeki, lancar rezeki teman-temanku. Intinya semoga berlimpahlah rezeki kalian karena ini mendekat lebaran. Semoga kalian tidak ada yang kesulitan dari ekonomi ataupun segala macem. Pacar mah gak usah lo pikir di lebaran ini. Lo ada duit kelar itu. Mending gak ada pacar daripada gak ada duit di lebarannya. Nah untuk sabun Wipel Store ya seperti biasa masih banyak diskon. Top up lah di situ karena kalian the best sabun Wipelku.